Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetyo Karyo dari Prodi Akuntansi semester 2 kelas A1. Di sini saya akan mengereaction tentang krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Pertama, saya jelaskan dulu apa itu krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara itu mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau disebut itu produk domestik bruto. Anjloknya harga properti dan saham serta naik turunnya harga karena inflasi. Jadi kejadian ini memang sangat menakutkan sebab akan ada banyak sekali pihak yang dirugikan jika sampai terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Gejala yang muncul saat krisis ekonomi biasanya diawali penurunan belanja atau pemerintah. Lalu jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja. Jadi selain itu terjadi pula kenaikan harga pokok semakin meroket, penurunan konsumsi yang terendah, penurunan nilai tukar yang tidak terkontrol, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis gitu teman-teman. Ya, mari kita memutar videonya ini. Ya. Karena krisis ekonomi mungkin tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Ya. Ada 5 jurus gitu katanya dari Pak Tung. Ya, apa saja itu, nomor 1 sudah dikatakan tadi. Jadi nomor 1-nya itu antisipasi bukan bereaksi. Kalau Anda antisipasi berarti tidak kaget-kaget gitu. Begitu itu ya, kalau tidak terjadi ya oke, kita tetap lanjut, kalau terjadi siap loh gitu ya. Nah, antisipasi ini berarti kita waspada, siap untuk menerima data-data yang kejadian ini, jadi bukan mengabaikan. Oh, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin begitu tahu Anda kaget. Jadi Anda ikutin perkembangan ekonomi makro, pendapat Menteri-Menteri Keuangan, Pak Jokowi sendiri Presiden menyatakan hati-hati, terus kemudian perkembangan dunia ini, jadi Donald Trump ini seperti apa, kemudian di Tiongkok ini keuangan seperti apa, global gitu ya? Ya, keuangan global seperti apa, kemudian ekspor-impor Indonesia seperti apa, itu berarti Anda antisipasi, gitu ya. Kemudian bukan bereaksi. Yang kedua itu adalah aset alokasi, bukan. Ya, itu saya ingin menambahi apa yang dimaksud dengan mengantisipasi krisis ekonomi. Ingin saya menambahi, untuk mengatasi kondisi krisis akibat pandemi tersebut, pemerintahan harus berupaya mempercepat vaksinasi dan mereformasi sistem kesehatan. Tujuannya untuk mencegah terjadi penurunan yang cepat dan juga memberatkan penderitaan. Jadi intinya kita harus mengarahkan agar ekonomi kita bisa efektif daripada nanti kita harus selalu berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sudah memburuk karena terkena dampak yang besar, yaitu dampak COVID-19. Untuk selanjutnya akan saya memutar lagi videonya. Spekulasi. Aset alokasi. Jadi sebenarnya kita harus pintar mengalokasikan aset kita pada saat krisis itu. Jadi sebelum krisis sudah aset alokasi. Kalau sudah krisis aset alokasi seringkali telat. Gitu. Jadi Anda mau keluar dari aset-aset yang tidak produktif, berat gitu ya. Jadi sekarang aset alokasinya seperti apa sih? Alangkah baiknya itu ada satu yang namanya cash terlebih dahulu. Walaupun nantinya itu harus dirubah yang menghasilkan yang namanya cash flow. Kalau Anda stay cash terus dan di mana betul terjadi perang currency, di mana orang saling menginflasikan diri dengan mencetak uang dengan utang besar-besaran. Tiongkok sekarang sudah menginflasikan diri loh. Agustus turunin 1,5%. Langsung transaksi perdagangan dengan Indonesia lebih tekor lagi gitu ya. Jadi defisit ekspor impornya jauh lebih besar. Jadi impornya lebih gede daripada ekspor kita. Akibatnya cadangan devisa berkurang. Jadi aset alokasi sekarang cashnya agak dibesarin sedikit gitu ya. Minimal kalau saya 25%. Tergantung kekayaan Anda, kalau kekayaan masih kecil ya cashnya lumayan lah. Jangan masuk ke fixed asset yang dimana nanti pada waktu resesi Anda butuh sulit dilikuidkan begitu ya, sulit yang terbaik bukan aset alokasi yang berada di cash, melainkan adalah yang menghasilkan cash flow. Jadi pada waktu resesi itu nanti usaha-usaha yang menghasilkan cash flow is the king. Jadi bukan hanya cash, kalau cash terus nanti kena inflasi, Anda cash is stress. Biasanya usaha-usaha di bidang apa nih Pak yang bisa tahan resesi? Saya ingin menambahi tentang alokasi aset. Ini saya juga sudah mempelajari, soalnya saya dari jurusan akuntansi. Saya ingin menambahi
Alokasi aset itu seperti namanya merupakan pengelolaan aset berdasarkan tujuan dan batasan investasi investor ya teman-teman. Dalam prosesnya salah satu pertimbangan berat investor adalah terkait resiko yang harus diambil. Setiap jenis aset, setiap jenis aset atau aset kelas tentunya memiliki profil hasil dan resiko yang berbeda. Setiap aset juga memiliki keunikan sendiri. Sebagai contoh, ketika terjadi suatu kenaikan nilai aset, bisa jadi asetnya mengalami penurunan. Penurunan itu penurunan nilai ataupun kenaikan nilai. Prosesnya terjadi dari pembagian portofolio investasi ke dalam aset kelas seperti saham, obligasi, dan gas. Proses penentuan komposisi aset merupakan proses yang unik bagi setiap investor, dan pas atau tidaknya pengalokasian akan tergantung pada horizon waktu investasi dan toleransi invest terhadap risiko. Ayo, selanjutnya Kemarin kita sudah bahas salah satunya jasa ya. Ya, jadi yang ketiga itu adalah Anda aset alokasi. Ini kan aset alokasi, tetap ada stay cash. Yang ketiga ini ada alokasi yang di mana Anda mulai masuk ke usaha-usaha yang tahan krisis. Anda search, Anda selidikin. Jadi kalau bank-bank, nih perhatikan bank-bank hati-hati gitu ya. Karena kalau resesi ekonomi itu bank-bank yang kena duluan. Jadi bank-bank stay liquid Anda dan hati-hati betul dalam melepas kreditnya gitu. Karena pada waktu resesi bank-bank itu akan banyak yang deposito ditarik, terus kemudian juga kreditnya banyak yang bermasalah. Sekarang sudah banyak kah? Katanya sudah mulai banyak, makanya akhir-akhir tahun ini pada bersih-bersih, mau dicesikan, mau agunan yang diambil alih, terus kemudian mau lelang, mau apa untuk bersih-bersih akhir tahun. Nah, tentu saja ada usaha-usaha yang bisa betul-betul selamat. Kalau Anda misalnya invest di sesuatu hal perusahaan, misalnya masuk di saham, hati-hati gitu ya. Anda lihat perusahaan ini kuat atau enggak, dan kalau misalnya fundamentalnya begitu ya. Kalau di asuransi lumayan good. Jadi investasi saham-saham yang ada di asuransi itu lumayan, karena pada waktu resesi orang itu kalau tidak melanjutkan preminya, apa yang terjadi? Hilang toh. Jadi asuransi itu menang dan menang gitu. Jadi dan kemudian kalau tidak melanjutkan preminya, hilang. Risikonya kecil begitu ya untuk di bidang asuransi pada Ya, saat kalau Anda investasi di share-nya di sana. Terus kemudian yang di mana yang memang dibutuhkan oleh manusia, yang kondisi resesi pun tetap aja dia tetap survive. Contohnya misalnya makanan yang memang wajib makan gitu ya, industri yang mana. Kemudian laundry itu kan yang orang yang, tapi tidak semua laundry, tidak semua bisnis bisa selamat. Nah, inilah yang jadi yang ketiga ini, Anda kalau misalnya mau masuk di bidang tersebut, ya kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Yang sudah berhasil, nah yang membuat Anda lebih bertahan karena hal tersebut. Jadi seperti yang kata Pak Tung, tiru saja begitu kan? Amati tiru plek, ya gitu, amati tiru plek KTP. Amati tiru modifikasi lebih baik. Kalau lebih enak lagi Anda kerjasama dengan yang memang sudah terbukti berhasil. Kalau Anda kerjasama yang terbesar di dunia di bidang yang memang selamat di sekian tahun resesi masih baik-baik saja, why not? Gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, yang keempat ini sangat-sangat penting, yaitu saya ingin menambahi tentang resesi. Resesi itu merupakan kondisi yang mendadak kerapuan fundamental ekonomi tersebut membawa dampak yang sangat besar terhadap Indonesia. Salah satunya adalah meluluhlantahkan kondisi perekonomian yang membuat banyak orang merintih kesusahan, apalagi saat ini siklus tren perlemahan tersebut bisa terjadi melihat prospek ekonomi global yang kian terjerembab dalam jurang ketidakpastian, apalagi dengan adanya wabah COVID ini. Untuk contoh usaha yang bisa dilakukan pada resesi ekonomi yaitu bisnis kuliner. Bisnis kuliner itu hingga ini dianggap sebagai peluang bisnis yang tahan krisis. Alasannya tak lain karena masyarakat itu membutuhkan pasokan makanan dan minuman di kondisi apapun. Yang kedua yaitu warung sembako. Memiliki warung sembako atau toko kelontongan memang tidak bisa dianggap sebelah mata. Siapa sangka usaha ini merupakan salah satu usaha paling kebal terhadap krisis. Bagaimana tidak dalam kondisi dan keadaan apapun, orang-orang masih harus memenuhi kebutuhan
dasar mereka, terutama dalam hal-hal makanan pokok seperti beras, minyak, lauk pauk, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak teman-teman. Untuk ketiga yaitu membuka toko emas. Toko emas ini atau menjual emas simpanan Anda memang salah satu peluang usaha yang anti krisis, alih-alih terkena dampak ekonomi seperti pelemahan nilai tukar rupiah. Justru harga emas akan melonjak pesat. Terus yang keempat yaitu jasa pembayaran online. Jasa berbasis teknologi digital dianggap mampu bertahan dan kondisi krisis sekalipun. Bahkan jasa daring disebut mengatasi persoalan ketika masyarakat dibatasi ruang gerakannya akibat PSBB. Transaksi berbasis online dianggap memudahkan masyarakat serta memiliki keuntungan berlimpah. Yang kelima yaitu bisnis kesehatan. Apapun situasinya, masyarakat tetap membutuhkan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan primer. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, di mana tenaga kesehatan menjadi garda terdepan untuk menjamin kesehatan masyarakat, teman-teman. Kita lanjut untuk video selanjutnya. Always tingkatkan diri, karena pada waktu resesi Anda yang tidak mempunyai nilai tambah dibanding orang lain, Anda akan disingkirkan. Tapi kalau Anda mempunyai nilai tambah yang lebih dibanding orang lain, jadi dikatakan Warren Buffett begitu ya, pada waktu talk show bareng dengan Jay-Z itu penyanyi top, suaminya Beyonce gitu ya, dan ini sudah kaya raya itu. Kalau kamu ngasih saran apa? Ya invest in yourself gitu ya. Jadi stay grow to yourself, jadi sehingga Anda dibutuhkan di dalam resesi pun. Kalau menambah kapabilitas diri begitu ya? Yes, menambah kapasitas diri. Misalnya Anda jago sekali di bidang marketing. Apa yang terjadi? Jago sekali di bidang negosiasi, jago sekali di bidang go public, jago sekali di bidang apapun, ini pendanaan atau apa. Anda pada belajar waktu resesi malah Anda dibutuhkan karena Anda dibutuhkan. Ya, jadi Anda malah jadi pahlawan penyelamat resesi tadi. Jadi kalau Anda, mohon maaf, jadi semua itu punya nilai tambah. Kalau Anda misalnya jadi dokter bedah otak dengan orang yang bukain pintu di hotel misalnya begitu ya, tentu saja dokter bedah otak bisa bukain pintu. Yang bukain pintu bisa nggak bedah otak? Tidak bisa, belum tentu. Bisa sih, tapi kembalinya yang nggak bisa gitu ya. Jadi ya, tapi itu tadi Anda punya nilai tambah ya. Kalau orang sakit ya memang harus pergi ke dokter bedah otak, ya memang harus. Ya Anda spesial tidak, gitu ya, spesial. Nah, yang lebih dari orang lain. Anda juga pernah mengatakan, Pak Tung, sebenarnya ada pepatah Tiongkok yang mengatakan di tengah krisis itu ada peluang. Ya, ada yang mengatakan kita bisa investasi sebenarnya menguntungkan pada saat krisis ini. Tapi apa celahnya ini harus dilihat pada saat kita ingin memanfaatkan ini krisis? Yang kelima ini, yaitu kita antisipasi dari aturan-aturan pemerintah. Jadi maksudnya pemerintah itu seringkali memberikan aturan, di mana aturan itu dibuat baru untuk mengatasi krisis. Misalnya kayak pada waktu beberapa tahun ini, RSS, rumah sederhana, disubsidi pemerintah dibuat begini. Perubahan peraturan inilah yang merupakan jadi peluang. Kalau Anda masuk, biasanya bangun rumah mewah, sekarang masuk rumah sederhana, laku-laku. Tapi tentu saja kalau Anda banyak nggak orang yang usaha rumah sederhana dan tidak sukses, ada lakunya laku, tapi bangunnya bisa nggak gitu ya, bagus nggak, dibawa lari kontraktornya nggak gitu ya, on time atau nggak. Nah ini dananya betul-betul istilahnya Anda bisa murah atau nggak di sini, murah dan bagus nggak, jangan-jangan hilang di tengah jalan, nah itu kurang bagus. Jadi yang kelima ini antisipasi Anda itu, kalau yang nomor 1 aja, yang kelima ini perhatikan peraturan-peraturan pemerintah. Regulasi begitu ya? Regulasinya di mana? Yang di mana ada perubahan di situ, itu seringkali menjadi peluang untuk bukan hanya istilahnya selamat, tapi Anda tumbuh sukses kaya melalui krisis. Oke. Ini menarik sekali. Ini baru 5 jurus jitu begitu ya. Sebenarnya banyak yang bisa diulas dan Anda juga tentu bisa bertanya, tapi lebih lengkapnya saya ingin menambah tentang peraturan pemerintah dalam krisis ekonomi. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyelesaikan revisi daftar negatif investasi atau disebut dengan TNI yang saat ini sedang difinalisasi. Pokoknya tidak akan lebih restriktif dari yang lama dan sektor akan lebih terbuka. Dan yang harus berjalan itu simplifikasi perizinan. Selain itu, instruksi Presiden Pak Joko Widodo mengenai petunjuk pelaksanaan pendapatan upah minimum provinsi atau disebut dengan UMP
telah dikeluarkan peraturan pemerintah atau disebut dengan PP terkait dengan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atau disebut dengan PPNBM juga akan segera dikeluarkan pada bulan Oktober ke depan. PP atau disebut dengan peraturan pemerintah harus kita selesaikan. Yang PPNBM jadwalnya kan memang Oktober karena harus konsultasi. Pemerintahan lanjutannya juga telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi lainnya jika memang diperlukan. Kita lihat langkah-langkah baru kalau dibutuhkan. Sebenarnya itu sudah di-prepare, kalau dosisnya perlu ditambah yaitu akan dikeluarkan. Maksudnya akan dikeluarkan itu peraturan pemerintah, teman-teman. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di Anda, mohon dimaafkan. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.